Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan fikih muamalah maliyah dari buku Muqaddimah fil Muamalat wa Tatbiqatuhal Mu'asirah, pendahuluan fikih muamalah dan aplikasinya di dalam ekonomi modern. Pada kajian kita kali ini akan membahas tentang hukum yang berkaitan dengan riba, dan lebih khususnya yaitu komoditas ribawi, atau pembahasan tentang apa saja yang merupakan komoditas ribawi di dalam syariat Islam. Sebagai pendahuluan, sebelum kita memulai tentang rincian komoditi ribawi tersebut, sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa riba terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, riba hutang piutang. Yang kedua, riba jual beli. Riba jual beli terbagi juga menjadi dua bagian, dua macam. Yang pertama dinamakan dengan riba fadl, yaitu tukar menukar barang ribawi, komoditas ribawi, yang mana ada selisih berat, perbedaan berat, sehingga perbedaan berat ini bisa menyebabkan munculnya riba. Dan yang kedua yaitu dinamakan dengan riba nasi'ah, tukar menukar komoditas ribawi, tetapi salah satunya terlambat diserah terimakan dari tempat transaksi jual beli. Penundaan salah satu komoditas ribawi tersebut dinamakan dengan nasi'ah, dan ini dikhawatirkan akan menyebabkan riba. Nah, sehingga syariat mengharamkan riba nasi'ah ini. Maka sekarang kita masuk lebih rinci lagi hukum berkaitan riba ini, yaitu apa saja komoditas ribawi tersebut. Ya, apa saja yang ada dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, dan kemudian setelah itu apakah bisa benda-benda lain atau komoditas lain disamakan dengan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tersebut. Nah, ini akan kita bahas. Kalau bisa, apa persamaannya sehingga bisa disamakan, dan apa konsekuensi dari hal-hal tersebut. Seperti biasa, kita akan membaca, meminta dari salah satu
jamaah untuk membaca dan nanti kita akan memahami dengan baik apa yang kita baca tersebut. Silakan. Halaman 41. Bagian ketiga, macam-macam harta riba. Objek harta riba bank ada 6 jenis seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah di atas. 6 jenis ini bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian. 1. Uang emas dan perak. Ilatnya adalah barang berharga yang merupakan alat pembayaran dan dikiaskan barang yang sama fungsinya, seperti mata uang modern. Setiap mata uang sebuah negara merupakan jenis tersendiri. Real Saudi satu jenis, rupiah Indonesia satu jenis, dan emas satu jenis. Adapun barang biasa yang bukan merupakan alat pembayaran seperti barang tambang, rumah, mobil, barang elektronik, dan furnitur tidak merupakan harta riba. 2. 4 jenis makanan, yaitu gandum, gula, kurma, garam, dan gandum panjang. Ilatnya bahan makanan pokok dan tahan lama, dan dikiaskan makanan yang fungsinya sama, yaitu makanan pokok suatu negeri yang bisa mengenyangkan dan tahan lama, seperti beras, jagung, kacang Arab, dan lain-lain. Adapun barang yang tidak mengenyangkan dan tidak tahan lama seperti buah-buahan, sayuran, susu, kue, dan obat-obatan tidak merupakan harta riba. Ya, Masya Allah. Jadi 6 komoditas ribawi ini disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Ubadah bin Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi." Emas ditukar dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati. Perak ditukar dengan perak. Wa tamru bit tamri. Kurma yang kering. Tamar itu kurma yang sudah kadar airnya dikurangi sehingga bisa tahan lama, itu dinamakan dengan tamar. Sedangkan buah kurma itu sendiri banyak fasenya. Di antaranya dinamakan dengan rutob yang masih banyak mengandung air dan ini tidak tahan lama. Dalam lafaz ini Nabi hanya menyebutkan tamar, ya, yang buah kurma tetapi kadar airnya sudah sedikit sehingga bisa disimpan dan tahan lama. Kemudian wal burru bil burri, gandum dengan gandum. Wal milhu bil milhi, garam ditukar dengan garam. Wasyairu bis syairi, gandum ditukar dengan gandum. Mithlan bimithlin, sawaan bisawain, yadan biyadin. Ketika pertukarannya emas dengan emas dan yang lainnya tadi ditukar dengan yang sama, maka harus sama beratnya. Ya. Kemudian yadan biyadin, harus tunai di tempat transaksi, keduanya diserah terimakan, tidak dibolehkan salah satunya ditunda. Fa idza talafatil asnafu, hadil asnafu, kalau ditukar berbeda jenis, contoh emas
ditukar dengan perak. Kurma ditukar dengan gandum, atau gandum ditukar dengan garam. Maka fabi'u kaifa syi'tum, juallah, tukarlah oleh kalian, terserah kalian yang kalian inginkan. Idza kana yadan biyadin, syaratnya harus keduanya tunai. Di dalam hadis ini, maka di sini disebutkan bahwa dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok emas dan perak. Yang 4 sisanya dikelompokkan menjadi jenis makanan. Ya, inilah pengkelompokan yang disebutkan di dalam kitab ini. Kemudian, apakah bisa ya dari selain yang ada 6 ini disamakan? Kalau kita menyamakan, harus diketahui dulu persamaannya pada hal apa. Ini dinamakan dengan kias. Maka di dalam buku ini disebutkan pada emas dan perak diambil kesimpulan persamaannya, yaitu sama-sama sebagai alat pembayaran, ya. Sehingga apapun yang merupakan sebagai alat pembayar, maka dihukumi sama dengan emas dan perak. Apakah berbentuk rupiah atau berbentuk dolar atau mata uang yang lainnya. Kemudian kelompok kedua, ya, dikelompokkan dan persamaannya yaitu sama-sama makanan pokok dan tahan lama. Yang mana ya, kurma, gandum dan garam di masa itu sebagai makanan pokok bagi masyarakat di masa itu. Sehingga apapun berikutnya masyarakat yang lain menjadikan sebagai makanan pokok dan bisa disimpan tahan lama, maka ini sama dengan yang disebutkan sebagiannya oleh Nabi SAW, yaitu 4 komoditi tersebut. Nah, ini merupakan yang kesimpulan saja yang ada di dalam buku ini. Tetapi sesungguhnya ketika kita melihat kepada pendapat para ulama mazhab sendiri, itu terdapat perbedaan pandangan dalam menyimpulkan persamaan pada 6 komoditas ribawi ini, atau dinamakan dengan sebab pengharamannya. Maka kita lihat perbedaan para ulama tersebut, bahwa 4 komoditi tersebut, ya, menurut mayoritas ulama, nah, baik ulama mayoritas ulama ini termasuk mazhab yang 4. Mereka mengatakan yaitu makanan pokok dan bisa disimpan lama. Ini pendapat mayoritas ulama, sehingga ini yang dipilih di antara pendapat mazhab Syafi'i. Ya, dengan demikian, ya, permasalahan ini tidak panjang perselisihannya. Sebagian mengingkari kias, di antaranya yaitu mazhab Zahiri. Ya, maka mereka mengatakan tidak bisa dikiaskan hanya pada 4 ini saja. Selain dari yang disebutkan Nabi, maka tidak termasuk komoditi ribawi. Maka pendapat yang kuat tentunya dalam perbedaan para ulama ini, yaitu 4 hal ini ternyata memang
adalah makanan pokok dan seluruh makanan pokok ini adalah termasuk komoditas ribawi. Nah, kemudian yang panjang perbedaan para ulama tentang masalah emas dan perak yang disebutkan dalam hadis Nabi. Pendapat pertama mengatakan, apa sebab emas dan perak ini diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka disimpulkan oleh mazhab Hanafi dan Hambali bahwa sebabnya adalah satuan berat, ya, satuan berat. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, bahwa seseorang menukar kurma kualitas rendah sebanyak 2 sok dengan kurma yang lebih bagus dengan 1 sok, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taf'alu, jangan kalian lakukan, yaitu menukar yang bagus dengan yang jelek, 2 sok, sedangkan yang bagus 1 sok. Walakin mislan bimislin, tetapi harus sama, walaupun yang 1 jelek, yang 1 bagus. Kalau 1 sok harus ditukar dengan 1 sok. Ya. Kemudian Nabi meneruskan, au bi'u hadza washtaru bi thamanihi. Jual ini, kemudian hasil penjualannya beli yang ini. Disuruh Nabi dulu untuk dijual. Kemudian ada ucapan wa kadzalikal mizan, dan begitu juga semua yang ditimbang, ya. Sehingga hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa riba dalam komoditi kurma dikaitkan dengan timbangan. Ya, jadi yang 4 tadi sebabnya adalah sesuatu yang ditimbang, wazan, yaitu mizan yang ditimbang. Sedangkan emas dan perak di waktu itu merupakan komoditi yang satuannya ditimbang, ya. Jadi di waktu itu juga emas dan perak ini ditimbang per gram, ya. Sehingga seluruhnya menurut pendapat ini sebabnya adalah ditimbang. Semua yang ditimbang termasuk komoditi ribawi. Jadi menjadikan sebab ke-6 ini adalah 1 sebabnya, yaitu sesuatu yang ditimbang. Ini adalah pendapat Hanafi dan Hambali. Konsekuensi dari pendapat ini apa? Maka apapun komoditas atau barang yang ditimbang, maka dia adalah barang ribawi, ya. Apapun yang ditimbang, termasuk buahan, kalau ditimbang berarti apa? Termasuk komoditi ribawi. Kemudian yang ditimbang juga misalkan besi, kalau jual belinya ditimbang maka termasuk komoditi ribawi. Makanya kita lihat, ya, kalau mazhab Hambali, para ulamanya mengatakan tidak boleh menjual besi ditukar dengan besi, ya, itu berbeda beratnya. Nah, kemudian yang kedua, ilatnya pada emas dan perak adalah ghalabat samaniyah. Ghalabat samaniyah yaitu dominasi sebagai alat tukar. Dominasi sebagai alat tukar atau alat tukar yang banyak dipakai orang. Jadi alat tukar pengertiannya, kalau ada alat tukar yang dipakai orang tapi tidak diakui oleh orang banyak, maka
ini tidak dianggap sebagai komoditi ribawi. Ya, orang banyak ketika itu menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar mereka. Ya. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki. Ya. Maka konsekuensi dari pendapat ini, emas dan perak ini hanya sebab ribanya adalah sebagai dominasi sebagai alat tukar yang banyak dipakai orang, otomatis alat tukar yang tidak berlaku secara umum hanya sebagian tempat saja, maka tidak termasuk komoditi ribawi. Contohnya seperti apa? Yang juga alat tukar, tapi tidak semua orang menggunakannya, seperti fulus. Ya, fulus ini juga alat tukar. Jadi dulu itu namanya ada dinar, dirham, dan fulus. Ya, kalau sekarang pun kita dengan fulus seolah-olah itu apa? Uang artinya. Sedang itu adalah jenis mata uang di masa itu, fulus. Yang mana fulus ini dulu dibikin dari tembaga atau nikel. Ya, kalau dinar dari emas murni, dirham dari perak murni, fulus dari tembaga atau dibikin dari nikel. Nah, fulus ini alat tukar, tapi di sebagai tempat, seperti yang berlaku di Khurasan. Ya. Dan hanya itu saja yang berlaku di Khurasan saja. Sedangkan di negeri-negeri lain ini tidak berlaku fulus ini. Tidak ada yang menggunakan fulus sebagai alat pembayaran. Ya. Sehingga menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, ya, yang disebutkan Nabi hanya dinar dan dirham. Nabi tidak menyebutkan fulus. Berarti sebabnya adalah karena ini yang banyak dipakai orang, sehingga mutlaqus tsamaniyah, alat tukar yang banyak dipakai. Ya, apapun banyak dipakai orang, maka itu yang komoditi ribawi. Ya. Konsekuensi dari pendapat ini, apa konsekuensinya? Maka fulus tidak ada riba dan tidak ada zakat. Ya, fulus walaupun dia alat tukar, maka tidak terjadi riba. Boleh saja menukar, misalkan fulus ini dengan yang lebih banyak fulusnya, atau fulus ditukar dengan dinar tidak tunai, ini dibolehkan. Dan kemudian tidak ada kewajiban zakat. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan uang fulus boleh dijual tidak tunai. Nah, berbeda halnya dengan emas dan perak. Karena fulus tidak dizakatkan. Nah, sehingga Imam Syafi'i juga fulus tidak ada kewajiban zakatnya. Dan fulus bukan sebagai alat pembayaran sebuah barang, sebagaimana halnya emas dan perak yang merupakan alat pembayaran untuk semua jenis barang. Fulus hanya berlaku di Khurasan, sedangkan dinar dan dirham semua negeri ketika itu mengakui bahwa sebagai alat tukar. Ya. Kemudian pendapat ketiga masih membahas kira-kira apa alasan Nabi, ya, sehingga dengan alasan ini sebagai dalil untuk menyamakan pada komoditi yang lain. Pendapat yang ketiga mengatakan sebab alasan riba pada emas dan perak adalah mutlak tsamaniyah. Artinya mutlak sebagai alat tukar. Ya, mutlak sebagai alat tukar. Apapun yang diakui orang sebagai alat tukar, maka dia termasuk komoditi ribawi. Nah, kemudian atau makna lainnya qiyamul asya, untuk menilai harga, mengukur nilai harga.
baju ini berapa harganya? Oh, harganya 100.000. Berarti rupiah 100.000 itu kan mata uang rupiah. Berarti rupiah adalah sebagai komoditi ribawi, karena orang-orang menjadikannya sebagai untuk menilai suatu barang. Ya, diberlaku di Indonesia. Atau maknanya ilat yang ketiga ini ya sebagai alat tukar tadi, ya sebagai alat tukar atau untuk menilai barang-barang. Dan pendapat ini merupakan pendapat yang didukung oleh Syirazi. Syirazi yaitu ulama mazhab Syafi'i. Kemudian sebagian ulama mazhab Maliki. Jadi, nah inilah 3 pandang ulama tentang sebab ribawi. Nah, ketiga sebab ini maka memberikan konsekuensi yang beragam. Ya, kira-kira mana yang lebih kuat dari ketiga perbedaan para ulama ini? Kita lihat pada pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan sebab riba pada ke-6 komoditas ribawi ini adalah sesuatu yang ditimbang. Ya, ini adalah pendapat Hanafi dan Hambali. Maka seluruh apapun yang ditimbang atau ditakar, maka dia adalah komoditas ribawi. Karena berdalilkan ucapan Nabi wa kadzalikal mizan. Begitu juga seluruh yang ditimbang. Maka ditanggapi dalil ini tidak kuat. Ya. Karena lafaz wa kadzalikal mizan, begitu juga seluruh yang ditimbang, merupakan bukan ucapan Nabi, tetapi itu hanya tambahan dari perawi. Ya, maka statusnya adalah mauquf. Ya, mauquf itu bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tanggapan berikutnya, perkataan timbangan tidak dapat dijadikan ilat karena tidak ada munasabah dalam kata ini. Ya, tidak ada hubungannya dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Jangan melakukan menjual kurma yang bagus dengan kurma yang jelek berbeda beratnya. Ya, larangan Nabi untuk menukarnya berbeda beratnya. Kemudian wa kadzalikal mizan, begitu juga semua yang ditimbang. Ini enggak ada hubungannya dengan ucapan Nabi, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai ilat. Ya, tidak bisa dijadikan sebagai ilat, tidak berhubungan dengan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan demikian juga, ya, maka akhirnya konsekuensi dari hal ini, sehingga sebagian ulama menganggap bahwa uang kartal adalah surat utang, ya, sehingga mengatakan uang kartal itu tidak ditimbang dan tidak ditakar. Jelas maksudnya, hubungannya. Nah, akhirnya mazhab Hambali, mereka dalam masalah uang itu mengatakan bahwa harus ditemukan sebab lain kenapa dia harus wajib zakat, juga kenapa dia sebagai riba. Maka mengatakan sebab akhirnya, ya, seperti Asy-Syinkiti mengatakan pendapat yang terkuat bahwa uang adalah surat utang yang diwakili oleh sejumlah perak. Ya. Jadi uang kartal yang sekarang beredar itu hanya surat utang, mewakilkan dari perak atau emas murni atau dinar. Maka tidak boleh menukarnya dengan emas dan perak sekalipun tunai. Ya, karena perak yang diwakilnya tidak diserahkan tunai, karena nota tersebut bukanlah harta dan juga bukan jasa pada istrinya. Nah, sehingga karena diwakilkan, sehingga tidak boleh ditukar tidak tunai. Ya.
Alasan pendapat ini bahwa yang tertera pada lembaran nota bank yang diterbitkan oleh negara pada waktu itu, contoh, lembaran ini adalah sertifikat yang menyatakan bahwa telah disimpan senilai $1 emas Amerika di Bank Sentral Amerika, dan emas tersebut akan diserahkan kepada pemegang sertifikat ini jika ia menunjukkannya pada bank. Nah, dulu memang begitu. Jadi setiap negara menerbitkan mata uang itu harus ada emasnya yang sebagai underlyingnya. Jadi kalau ingin mencetak dolar, ya, maka dolar cetak ini harus ada simpan emas negara tersebut, harus senilai. Ya, contohnya emas ini senilai dengan $1.000, maka dicetak $1.000. Jadi ini dolar ini hanyalah ya surat nota dengan emas yang ada, emas yang tersimpan pada suatu negara tersebut. Maka tanggapan pendapat ini, argumen ini tidak kuat karena ada perbedaan yang sangat berarti antara surat utang dengan nota bank. Di mana surat utang jika pemegangnya, nah intinya di sini menyebutkan bahwa surat utang itu ya, misalkan sudah dibebaskan oleh orangnya, utang kamu sudah lunas, maka dia tidak berhak lagi meminta emasnya. Ya, jadi Singgiting mengatakan ini surat utang, nota yang dikeluarkan bank berupa dolar-dolar tersebut itu hanya surat utang. Pada hakikatnya ini adalah gambaran dari emas. Nah, kemudian ini tidak benar pendapatnya dikarenakan walaupun seorang tersebut mengatakan saya nggak mau ngambil utang saya, tetap dia mengambilkan dolar tersebut sah, dia memiliki emasnya dahulu, ya, tetap dia berhak untuk mengambil emasnya yang ada di bank tersebut. Ini sebetulnya kejadian yang dulu, makanya sulit kita memahaminya. Karena kalau sekarang uang itu diterbitkan bukan lagi dengan berdasarkan emas, tapi betul-betul hanya melihat dari kekuatan ekonomi suatu negara. Ya, terserah negara tersebut, tetapi melihat dari kekuatan negara. Jadi gambaran mata uang tersebut dari bagaimana kekuatan ekonominya. Sudah tidak menggunakan emas sebagai landasan untuk mencetak uang, sehingga murni ya uang kuartal tersebut memang alat yang sebagai alat ukur untuk barang-barang. Maka konsekuensi dari pendapat ini tidak boleh beli emas dengan uang kartal karena tidak akan terjadi tukar menukar tunai. Nah, karena di surat utang ya, maka tidak boleh untuk beli emas karena terjadi tidak tunai. Kemudian sebagian ulama yang lain menganggap bahwa uang kartal disamakan dengan komoditi lain yang bukan komoditi riba seperti kayu, batu dan lain-lain. Ya. Pendapat ini didukung oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Sa'di. Beliau juga hidup ketika sebelum adanya aturan, ya, yang mana ketika itu aturan masih membuat mencetak uang itu harus ada emasnya yang disimpan. Sehingga Syekh Sa'di mengatakan, ya, mensamakan uang kartal disamakan dengan komoditi lain yang bukan komoditi riba seperti kayu, batu dan lain. Pendapat ini didukung oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang berkata, bila telah diketahui bahwa nota bank bukanlah emas atau perak, jadi pendapat ini pendapat Hambali dan Hanafi mengatakan ya, nota yang diterbitkan oleh bank itu tidak termasuk komoditi ribawi karena tidak termasuk yang ditimbang. Karena menurut Hambali riba itu adalah sesuatu yang ditimbang. Nah, dengan demikian bila telah diketahui bahwa nota bank bukanlah emas
atau perak dan tidak mungkin dapat diterapkan ilat emas dan perak, ilatnya tadi apa? Ditimbang. Maka nota bank itu adalah komoditi biasa. Ya. Jadi yang diterbitkan oleh bank-bank dulu, ya mereka anggapnya nota bank dulu. Uang sebagai perwakilan sama seperti kita sekarang. Ya. Yang mana ada e-money. E-money ini apa? Gambaran dari rupiah. Makanya berbeda para ulama sekarang tentang hukum e-money, pandangan para ulama sekarang. Ya. Nah, begitu juga dulu ketika masih ada underlying uang itu, uang kartal itu dicetak harus ada emasnya. Nah, ini. Sehingga Sesadi ketika itu mengatakan, ya, uang kartal ini bukan komoditi ribawi karena bukan ditimbang. Maka nota bank itu adalah komoditi biasa. Nota bank boleh ditukar sesama nota bank berlebih dan tidak tunai. Ya. Argumen pendapat ini bahwa transaksi dilakukan terhadap kertas, ya, kertas uang baik secara lafaz maupun makna, dan kertas merupakan sebuah komoditi sebagaimana komoditi lainnya. Inilah konsekuensi dari mazhab Hambali yang mengatakan sebab riba pada emas dan murni adalah sesuatu yang ditimbang. Berarti uang kertas, ya, tidak komoditi ribawi, tidak ada kewajiban zakat. Kemudian ditanggapi juga argumen ini tidak kuat karena transaksi bukanlah dilakukan terhadap potong kertas sebagaimana komoditi, akan tetapi transaksi dilakukan terhadap nilai tukar uang yang dihasilkan dari kekuatan ekonomi negara yang menerbitkannya. Ini keadaan penerbitan uang sekarang bukan lagi pakai underlying tapi sudah berdasarkan kekuatan ekonomi. Kalau dicetak tidak diatur dengan kekuatan ekonomi bisa terjadi inflasi. Cetak terus bisa jadi nanti uangnya beredar banyak, barangnya kemampuan, ternyata barangnya sedikit, maka inflasi. Jadi berdasarkan kekuatan ekonomi, ya. Bukan lagi underlying dari masalah. Jadi memang kertas itu sendiri memiliki nilai kekuatan untuk menekan perbandingan dengan barang. Jadi uang-uang yang cetak sekarang itu dengan kekuatan barang yang tersedia atau jasa yang tersedia di suatu negara. Maka potongan kertas bila dianggap sebagai komoditi, maka tidak mungkin nilai sebuah lembaran uang akan berbeda jauh dengan lembaran lainnya. Ya, maksudnya kenapa berbeda jauh nilai dolar dengan rupiah? Kalau rupiah pada sama-sama kertas, paham maksudnya? Rupiah satu kertasnya nilainya cuma 100.000. Ya, contohnya 100.000 satu kertas. Tapi dolar satu kertasnya, ya, misalkan kalau 50 dolar, berarti kalau rupiah berapa kertas jadinya? 50 dolar dirupiahkan jadi berapa? 100 dolar kira-kira jadi 1.500.000. Nah, kenapa berbeda? Nah, ini berarti menunjukkan apa? Kekuatan ekonomi negara tersebut. Ya, kalau memang murni itu kan kertas, tentu ini tidak akan terjadi perbedaan, sama-sama kertas, kan sama saja. Jadi memang ada nilai pada uang kartal tersebut berdasarkan kekuatan ekonomi negara tersebut. Nah, ini penanggapan dari bantahan perkataan Sesadi tentang bahwa uang kartal tidak komoditi ribawi. Kemudian konsekuensi dari pendapat ini bahwa tidak ada riba baik pada mata uang kertas. Boleh menukar Rp1.000 dengan Rp2.000 secara tidak tunai. Ya, kenapa? Karena tidak sesuatu yang ditimbang tadi kita sebutkan. Kemudian ini tanggapan yang mengatakan bahwa sebab riba pada emas dan perak adalah sesuatu yang ditimbang. Padahal hadisnya benar, wa kadzalikal mizan. Nabi seolah-olah tambahan wa kadzalikal mizan ini begitu juga semua yang ditimbang. Jadi sebab haramnya adalah sesuatu yang ditimbang. Maka besi, buah-buahan ini adalah ribawi. Nah, maka pendapat ini, ya,
mazhab Hambali dan Hanafi ini tidak kuat. Ya, tapi ini masih banyak sampai sekarang ulama-ulama Hambali mereka mengatakan bahwa demikian. Sebabnya adalah semua yang ditimbang itu tidak boleh ditukar, berbeda. Ya. Kemudian sebab yang kedua tadi mazhab Syafi'i. Kita lihat dalil mazhab Syafi'i tadi mengatakan sebabnya, dan Maliki ya adalah sebagai dominasi sebagai alat tukar. Ya. Maka ditanggapi pendapat ini tidak kuat karena ilat ini tidak dapat dikiaskan dengan komoditi lainnya. Ya, tidak bisa dikomoditikan hanya pada itu saja, pada emas, dinar dan perak saja. Dan ini namakan dengan sebab atau alasan qasirah yang terbatas. Kalau dia terbatas tidak bisa disamakan yang lain, berarti ya nggak ada kias dalam masalah ini. Sedangkan para ulama seluruhnya tadi kita katakan hampir seluruhnya kecuali Zahiri ada kias, yaitu bisa suatu hukum itu disamakan dengan yang lain, tapi harus temukan dulu sebabnya, persamaannya pada hal apa. Ya, kalau hanya kalau bersamanya maka berarti hanya termasuk padanya hanya dinar dan perak saja, maka yang lain tidak bisa. Ya. Nah, kemudian itu tanggapan ya kurang kuatnya ilatnya itu, sebab keharamannya. Konsekuensi dari pendapat ini bahwa fulus tidak ada riba dan tidak ada zakat. Tadi yang sudah kita sebutkan pendapat Imam Syafi'i. Nah, kemudian para ulama kontemporer yang bermazhab Syafi'i, bagaimana ulama-ulama kontemporer yang mazhab Syafi'i, yang mana mazhab Syafi'i mengatakan adalah ghalabat tsamaniyah. Maka mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'i kontemporer menyatakan uang kartal dewasa ini dapat. Nah, tadi kan kita sebutkan tidak bisa dianalogikan yang lain. Terus bagaimana dengan uang kartal yang ada pada kita sekarang ini? Dapat dianalogikan dengan fulus, bukan dengan emas dan perak. Ya. Karena uang kartal nilainya terdapat pada pengakuan negara penerbitnya, bukan pada nilai intrinsiknya, sama halnya dengan fulus. Nah, ya. Tetapi fulus tidak ada dalam ucapan Nabi. Nabi hanya mengatakan azab wal fiddah, tidak ada fulus. Ya. Nah, tetapi ini bertentangan juga mazhab ulama Syafi'i kontemporer ini. Ya, yang mengatakan uang kartal sekarang seperti fulus. Fulus itu berlaku hanya di Khorasan. Maka uang kartal sekarang ini hanya berlaku di negara-negara tertentu. Contohnya rupiah hanya berlaku di Indonesia, dolar hanya berlaku dipertukarkan untuk wilayah tertentu. Kalau kita tidak bisa untuk beli baju ke dolar kan? Karena yang sah di tempat negara kita hanya rupiah. Kecuali daerah-daerah yang ada daerah khusus seperti di Batam yang diakui oleh pemerintah. Nah, sehingga ini pendapat mazhab Syafi'i kontemporer. Kemudian Ahmad Khatib Al-Jawi, ulama Syafi'i juga dari Jawa. Uang adalah lembaran kertas yang dapat pengakuan sebagai alat tukar secara luas, sama seperti emas dan perak. Ya. Namun pengakuan nilainya berdasarkan kepada pengakuan pemerintah, sama seperti fulus yang terbuat dari tembaga yang nilai materialnya tidak lebih dari 1 fulus, dan bukan karena nilai intrinsiknya. Konsekuensi dari menganalogikan uang dengan fulus, hukumnya sama dengan fulus, tidak wajib dizakatkan menurut mazhab kami, mazhab Syafi'i. Jadi dengan demikian, ya, kalau dia disamakan dengan fulus, maka fulus tidak ada kewajiban zakat. Begitu juga rupiah tidak ada kewajiban zakat. Nah, ini konsekuensi dari pendapat mutlaqus tsamaniyah. Sehingga ya, menurut
Oleh karena itu sebagian ulama Syafi'iyah fulus tidak termasuk komoditi ribawi, sehingga tidak ada kewajiban zakatnya, karena zakat hanya pada emas dan perak, ya, emas dan perak. Maka tanggapan pendapat ini tidak kuat karena terdapat perbedaan mendasar antara fulus dan uang kartal. Nah, tanggapi lagi ini panjang masalah komoditi ribawi ini ya, supaya kita tahu bagaimana perbedaan ulama, karena yang banyak pandangan ulama. Ketika kita dengarkan mazhab ulama mazhab Bali, maka mereka katakan besi komoditi ribawi, ya. Nah, ini pentingnya kita mengetahui. Maka ya, pendapat ini tidak kuat karena terdapat perbedaan yang mendasar antara fulus dan uang kartal. Di antara perbedaannya, fulus di masa itu bukan sebagai alat tukar yang bersifat wajib dalam penyebaran kewajiban, pembayaran kewajiban. Jadi fulus ketika itu bukan tidak bersifat wajib, ya. Jika seseorang menolak untuk menerima fulus sebagai pembayar, maka tidak ada konsekuensi apapun. Nah, ini perbedaannya. Ya, misalkan dia nggak mau menerima pembayaran yang fulus, maka boleh saja. Imam Syafi'i berkata, fulus tidak dapat menjadi alat pembayar kecuali disyaratkan di awal akad. Jika seseorang tidak mau menerimanya, pemilik fulus tidak dapat memaksanya. Berbeda dengan dirham. Nah, uang dirham, ya, semua orang mengakui itu sebagai uang. Ini juga fungsi kita mengetahui sehingga apakah e-money itu ada kewajiban zakat atau tidak. Nanti ya, apakah e-money itu uang atau tidak. Nah, kalau mengatakan uang, berarti ketika e-money ditukar dengan ketika kita belanja ketika e-money ditukar dengan rupiah, maka ini akadnya adalah tukar menukar. Karena e-money sudah uang, rupiah adalah uang. Maka tukar menukar uang, e-money ini demikian ketika kita belanja pakai e-money, ya, maka dapat potongan harga, itu boleh saja. Karena kita belanja dengan uang yang sudah berbentuk e-money. Nah, tetapi yang mengatakan e-money bukan uang, jadi e-money hanya gambaran dari rupiah, sehingga rupiah yang ada pada orang tersebut penerbit dengan akad utang piutang. Ya, ini hanya angka-angka saja yang mana uang sesungguhnya dititipkan. Ya, sehingga akan utang piutang, sehingga angka-angka tersebut hanya gambaran dari rupiah yang disimpan, dihutangkan kepada orang tertentu. Maka akan utang piutang ketika dia belanja pakai money dapat potongan menjadi hadiah dari akad utang piutang jadi riba. Ya, ini konsekuensi yang lain, masalah perbedaan pandangan apakah itu uang diakui atau tidak. Nah, Imam Syafi'i berkata, fulus tidak dapat, tadi sudah dijelaskan ya, bahwa fulus ini tidak dianggap sebagai uang karena orang bisa menolaknya. E-money bisa tidak orang menolaknya sekarang ini? Ya, tidak semua warung mengakuinya, ya. Misalkan yang tidak ada padanya alat, ya, atau tidak terdaftar di penerbitnya, dia mengatakan saya nggak mau pakai money, saya maunya dengan rupiah saja. Nah, jelas. Jadi dia belum diakui sebagai uang e-money tersebut. Ya, ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian fulus di masa itu hanyalah sebagai alat pembayaran barang dan jasa yang harganya murah. Ya. Maka status fulus di masa itu sebagai uang pembantu dan bukan sebagai uang utama. Ya. Berbeda halnya dengan uang kartal di masa di mana statusnya sebagai satu-satunya alat pembayar yang sah untuk semua barang dan jasa, baik yang harganya mahal maupun yang murah. Nah, ini terjadi antara perbedaan fulus dan uang kartal. Nah, ya, sedangkan mengatakan yang lebih kuat tentu yang dipilih penyebab emas dan perak ini diharamkannya karena murni sebagai alat pembayaran. Jadi apapun diakui sebagai alat pembayaran ini termasuk komoditi ribawi dan ada kewajiban zakat kepadanya. Ya. Maka konsekuensi pendapat ini
bahwa emas dan perak yang merupakan mata uang utama di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat disamakan dengan mata uang sekarang, ya, sehingga memang betul-betul sebagai mata alat tukar utama untuk menilai barang-barang di Indonesia. Untuk menilai barang-barang itu pakai rupiah. Berarti rupiah ini, ya, maka sama seperti keadaannya di masa Nabi berupa alat tukarnya itu dinar dan dirham. Ya. Ini juga yang pendapat yang dipilih oleh seluruh ulama, hampir mayoritas ulama, sebagaimana, ya, keputusan para ulama sedunia yang tergabung dalam Rabithah Alam Islami. Ya. Jadi dengan demikian banyak ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga Hambali maupun Hanafi, mereka menguatkan pendapat yang ketiga ini sebagai alat tukar sebab ribanya. Nah, apa dalil yang menguatkan sebab riba pada emas dan perak ini adalah mutlak sebagai alat tukar? Pertama, diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ia berkata, "Aku berkeinginan untuk membuat uang dari kulit unta." Dikatakan kepadanya, "Kalau begitu tidak akan ada unta lagi." Lalu Umar mengurungkan niatnya. Ya. Jadi di sini menunjukkan bahwa bisa jadi, ya, alat tukar itu berubah, tidak berbentuk emas dan perak, bisa berubah menjadi kulit. Nah, kalau memang kulit sah, dia ditetapkan Umar sebagai alat tukar, ya, maka dia berlaku padanya sebagai alat tukar dan tentu akan menjadi komoditi ribawi, ya, dengan pendapat yang ketiga ini. Kemudian Imam Malik berkata tentang fulus, la khaira fiha, tidak boleh menukar fulus dengan emas dan perak secara tidak tunai. Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan uang yang dicetak dan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang untuk kulit itu ditukar dengan emas dan perak dengan cara tidak tunai. Maka kulit menjadi komoditi ribawi karena sudah diakui sebagai alat tukar, seandainya memang orang-orang ngakuinya. Nah, dengan demikian menurut Imam Malik tersebut, ya, konsekuensinya kalau memang kita sudah dianggap alat tukar kita ada rupiah, otomatis tidak boleh menukar rupiah dengan emas tidak tunai, ya, karena sama-sama komoditi ribawi. Sebagaimana dijelaskan Imam Malik tadi, tidak boleh menukar kulit dengan dinar kalau seandainya kulit itu sudah diakui oleh masyarakat sebagai alat tukar. Juga Ibnu Hazmi berkata, segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan dapat digunakan sebagai alat tukar dan tidak terdapat satu nas pun yang menyatakan bahwa uang haruslah terbuat dari emas dan perak. Ya. Jadi menunjukkan bahwa bisa jadi alat tukar itu bukan berupa emas dan perak. Kemudian juga berkata Ibnu Taimiyah, adapun dinar dan dirham tidak ada batasannya bahwa harus yang dicetak dan tidak ada juga batasan syar'i. Maka material uang merujuk kepada kebiasaan masyarakat dan kesepakatan orang-orang para penggunanya. Sebagian ulama berkata, uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai alat tukar, sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu. Ya. Sehingga dalil dari pendapat yang mengatakan ilat emas dan perak adalah mutlak samaniyah merupakan pendapat yang terkuat dan didukung oleh seluruh lembaga fatwa internasional. Nah, seluruh lembaga fatwa internasional sekarang mengatakan bahwa emas dan perak itu sebab ribanya adalah murni sebagai alat tukar. Ya. Nah, kemudian konsekuensi dari ini, maka para ulama melarang, ya. Jadi kalau gitu
yang komoditi ribawi itu adalah apa? Emas, perak, mata uang. Ya, ilatnya apa? Karena sebagai alat tukar. Dan para ulama sekarang internasional mengatakan tidak boleh membeli emas dengan mata uang kartal dengan cara tidak tunai. Ya, dengan tidak tunai. Karena bisa menyebabkan komoditi ribawi berdasarkan hadis Nabi tadi. Yaitu kalau jenisnya berbeda tapi sama sebab ilatnya, maka disarankan harus tunai. Tetapi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan, ya, sekarang emas tidak dianggap oleh Majelis Ulama sebagai alat tukar. Paham maksudnya? Karena alat tukar kita sekarang adalah rupiah, bukan lagi emas. Sehingga menurut Majelis Ulama Indonesia, karena bukan alat tukar di Indonesia, boleh saja ya untuk membeli emas dengan rupiah dengan cara tidak tunai. Inilah landasan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa emas sudah keluar dari fungsinya di masa Nabi sebagai alat tukar. Ya, sehingga sama seperti barang lainnya seperti mobil, kursi boleh dibeli dengan uang dengan cara kredit, tidak tunai, dengan cara online, karena sudah keluar sebagai alat tukar. Tetapi pendapat ini ya ternyata tidak ada yang sebelumnya ulama katakan itu. Seluruh ulama tadi katakan bahwa ya emas itu sampai kapanpun dia tetap sebagai komoditi ribawi, tidak bisa dikeluarkan dari komoditi ribawi. Kenapa? Karena Nabi mengucapkan emas dan perak. Ya, tidak mengatakan alat tukar, mengatakan emas dan perak. Jelas maksud saya? Sehingga dengan ucapan Nabi tersebut sampai hari kiamat pun akan berlaku emas dan perak itu adalah komoditi ribawi. Ya. Dan hikmahnya wallahu ta'ala, ternyata kenapa Nabi, sedangkan rupiah ini hanya sebagai hukum cabang, hukum utamanya dalam Islam adalah emas dan perak komoditi ribawi itu. Tidak mungkin hukum asal kita buang, kita ambil hukum cabang. Inilah kelemahan pendapat Majelis Ulama Indonesia. Masa kita hapuskan ucapan Nabi, yang kita ambil adalah hukum cabang rupiah, sedangkan Nabi tidak mengatakan alat tukar. Nabi mengatakan emas dan perak. Jadi sampai kapanpun emas dan perak adalah komoditi ribawi. Maka aneh pendapat yang mengatakan bahwa emas dan perak tidak lagi komoditi ribawi. Ya, karena ini adalah hukum asal di dalam syariat Islam sebagai untuk menandagikannya pada benda-benda yang lain. Ya. Kemudian juga ya fungsi Allah Ta'ala sepertinya ini adalah wahyu yang Allah, memang ucapan Nabi adalah wahyu dari Allah. Sampai kapanpun nilai tadi kita katakan dalil yang kuat dari perbedaan para ulama yaitu emas dan perak ini sebagai untuk mengukur nilai barang, ya, untuk mengukur nilai barang, atau fungsi uang adalah untuk alat tukar barang. Nah, untuk mengukur nilai barang dengan emas ini cenderung lebih stabil dengan emas, ya, dengan emas daripada uang kartal. Di fungsi emas itu sebagai alat tukar, sebagai uang, itu lebih kuat ada pada emas. Sampai kapanpun dia, orang-orang akan berusaha menyimpan harta kekayaannya dengan emas, yang mana orang-orang tetap menjadikan emas itu sebagai standar untuk mengukur
barang-barang. Ya, yang mana itu adalah fungsi dari uang. Kenapa orang mau beli emas? Karena emas ini ditukar dengan barang-barang cenderung stabil sampai kapanpun. Di masa Nabi, 1 ekor kambing dengan 4,25 gram emas. Ya, di masa kita 1 ekor kambing pun harganya 4,25 gram emas. Tapi kalau rupiah kita jadikan sebagai alat mengukur akan berubah-ubah. Tahun 80 saja, ya, harga barang-barang ketupat sayur tahun 80-an itu harganya berapa? 50 rupiah. Sekarang ketupat sayur berapa harga rupiahnya? 10.000, 12.000. Nah, tidak stabil. Orang lebih mau menyimpan harta dengan rupiah apa dengan emas? Makanya orang-orang investasi dengan emas, menyimpan harta itu dengan emas, karena dengan emas itu dia akan stabil untuk ditukar dengan barang-barang. Jadi fungsi uang pada emas itu, ya, makanya Nabi mengucapkan emas dan perak, ya, karena sampai di kiamat pun emas ini cenderung stabil dengan keberadaan barang-barang yang ada di muka bumi ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Sehingga pendapat majelis ulama ini mengeluarkan emas dari komoditi ribawi karena bukan sebagai alat tukar, yang mana alat tukar ini adalah cabang. Ini adalah satu kesalahan, ya. Tidak bisa hukum asal dihapus dengan ilat alat tukar ini, yang mana alat tukar ini adalah hanya fatwa ulama. Sedangkan Nabi mengatakan emas. Masa ucapan Nabi dihapus dengan fatwa ulama? Nah, ini jelas satu kesalahan. Jadi kesimpulannya, emas sampai kapanpun merupakan komoditi ribawi. Tidak boleh dibeli dengan cara mencicil, tidak boleh dibeli dengan cara online karena tidak tunai, ditukar dengan rupiah. Allah ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.